Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas tema yang menarik, yang beda dari biasanya. Jadi di video kali ini kita mau kulik nih posisi Indonesia di tengah konflik antara negara teroris Israel dan juga Palestina. Baik dari segi amanat konstitusi kita seperti apa, bantuan kemanusiaan untuk Palestina itu apa saja, dan juga fakta bahwa apakah Indonesia memang tidak memiliki hubungan apapun dengan negara teroris Israel atau organisasi teroris Israel ini. Nah, menurut landasan konstitusi dan juga politik luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Prinsip ini melahirkan politik bebas aktif, menentang kolonialisme, mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel hingga sebuah solusi dua negara tercapai. Sejak konferensi Bandung di tahun 1955, Indonesia konsisten menyuarakan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang terjajah. Sejak awal, Indonesia sudah menentukan sikap bahwa kita mendukung negara Palestina. Bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina macam-macam bentuknya. Yang pertama, kita tahu bahwa diplomasi. Jadi voting pro-Palestina di PBB dan UNESCO, serta inisiasi resolusi gencatan senjata. Kemudian kanal bantuan yang kedua, itu adalah soal kemanusiaan ya, yaitu tambahan kontribusi reguler ke UNRWA naik menjadi 1,2 juta US dollar per tahun atau mulai tahun 2024. Dan yang ketiga adalah kanal bantuan melalui infrastruktur, di mana kita tahu Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara beroperasi sejak 2016 dan kini rusak akibat serangan pada tahun 2023. Hingga kini masih rusak Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kemudian kanal bantuan yang keempat, kita selalu dengar ya bahwa kita memiliki banyak sekali acara atau penggalangan solidaritas publik. Misalnya aksi galang dana, relawan Mercy, dan boykot produk tertentu oleh LSM dan organisasi masyarakat. Tapi secara diam-diam Indonesia ternyata memiliki hubungan, dalam tanda kutip, hubungan dengan negara teroris Israel. Apa itu? Yaitu adalah hubungan dagang. Seberapa erat hubungan dagang ini? Nah, di sini memang tidak ada kedutaan, bukan berarti tidak ada larangan dagang eksplisit dalam hukum Indonesia. Perdagangan berlangsung lewat third party atau pihak ketiga, seperti Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan dicatat di statistik bea cukai sebagai kode negara IL. Nah, ketika kita kulik lebih dalam perdagangan ini, ternyata pada tahun 2024 Indonesia telah bertransaksi dengan negara teroris Israel. Nah, contohnya misalkan transaksi ekspor. Indonesia mengekspor sebesar 277 juta US dollar pada tahun 2024. Di mana komoditas yang kita ekspor ke negara tersebut, misalnya seperti minyak sawit, alas kaki, kemudian tekstil, dan juga kopi. Selain itu juga, kita juga ternyata mengimpor produk-produk mereka nih, produk-produk dari negara tersebut. Nah, impor Republik Indonesia atau Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 50 juta US dollar, di mana produk yang diimpor dari negara tersebut itu adalah seperti alat medis, drip irrigation, dan juga perangkat elektronik. Dan lebih mencengangkan lagi, sekaligus fakta menarik nih, pada tahun 2023 ternyata palm oil Indonesia menguasai kurang lebih 9% pasar minyak nabati di negara Israel. Jadi di sini Indonesia berada di dua kaki ya. Di satu sisi, di tangan kanannya dia bilang kepada Palestina, sabar, kita support Anda, kita dukung Anda, ini bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi kiri tangan Indonesia, di sisi satunya, dia berjabat tangan dengan Israel, ini ada palm oil nih, ada minyak goreng nih, ada makanan, ada kopi nih, kamu goreng dulu makananmu, kemudian kamu seduh dulu kopimu, baru kamu bunuh anak-anak Palestina nih, orang-orang Palestina kamu bunuh.
Itulah andil Indonesia terhadap genosida yang dilakukan selama ini. Indonesia supply bahan makanan kepada organisasi teroris untuk membunuh orang-orang Palestina. Lalu mengapa perdagangan ini tetap terjadi? Yang pertama tentu ada pragmatisme ekonomi. Jadi pelaku usaha tetap mencari pasar manapun yang menguntungkan selama tidak dilarang. Yang kedua, tidak ada embargo resmi. Jadi Indonesia tidak memasukkan Israel ke daftar negara terlarang seperti rezim sanksi PBB atau OFAC. Yang ketiga, karena rantai pasok global. Banyak produk high-tech Israel, irigasi tetes, keamanan cyber, dan lain sebagainya disalurkan via distributor di Asia. Dan yang keempat adalah manfaat tidak publik. Jadi kerjasama intelijen dan teknologi agrikultur kadang berlangsung below the radar demi kepentingan domestik, baik itu ketahanan pangan dan juga keamanan. Tapi apapun alasannya, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus menjunjung etis di atas dari keuntungan. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di alinea pertama juga jelas disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana kita bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar tersebut kalau kita masih berdagang dengan organisasi teroris seperti Israel yang menggenosida orang-orang Palestina? Nah, di sini perlu saya jelaskan kepada kontainer Rian kenapa dari tadi saya menyebutkan organisasi teroris Israel ya. Karena bagi saya begini, fakta itu adalah netral, bahwa kita tidak bisa menafikan ada fakta antara permusuhan kelompok Israel dan juga kelompok Palestina. Tapi kita harus melihat secara jernih siapa penduduk aslinya dan siapa yang mengokupansi, yang merampas tanahnya. Nah, kalau kita lihat secara media, memang kalau kita lihat media-media seperti Media Timur, Indonesia, mereka memang mensupport seperti Hamas dan juga orang-orang di Palestina. Tapi kalau media Barat, mereka selalu mensupport Israel dan menganggap Hamas ini adalah pemberontak atau teroris. Nah, di sini saya bisa kasih logiknya kepada kalian. Dulu pada tahun 1825 ada pemuda yang namanya Raden Mas Ontowiryo. Pada saat penjajahan Belanda di Indonesia, Raden Mas Ontowiryo ini berperang melawan Belanda, melawan Jenderal de Kock. Nah, di media Indonesia, Raden Mas Ontowiryo ini adalah pahlawan, adalah pejuang. Sedangkan Jenderal de Kock adalah penjajah. Tapi di media Barat, di media Belanda, Jenderal de Kock ini adalah pejuang. Sedangkan Raden Mas Ontowiryo ini adalah ekstremis atau teroris gitu. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana kacamata kita melihatnya. Kalau kita melihat bahwa Hamas dan Palestina itu adalah sekelompok teroris, berarti kita sama dengan media-media Barat, media-media buatan Amerika, Eropa, dan juga Israel. Tapi kalau kita menganggap Palestina dan Hamas itu adalah organisasi perjuangan tanah air, berarti Anda melihat sebagaimana Indonesia dulu dijajah. Anda melihat bahwa Hamas dan juga Palestina itu adalah Raden Mas Ontowiryo. Kalian tahu siapa Raden Mas Ontowiryo? Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Tapi karena sejarah ditulis oleh pemenang, maka dari itu kita harus selalu dukung orang-orang Palestina. Kita menangkan mereka dalam perjuangan berpuluh-puluh tahun, beberapa dekade ini, supaya mereka menjadi pemenang dan mereka menuliskan sejarahnya bahwa Hamas adalah organisasi perjuangan mereka, perjuangan rakyat Palestina. Dan itu adalah bukti perjuangan rakyat Palestina selama ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu video kita mengenai posisi Indonesia di antara konflik antara Israel dan juga Palestina. Nah, mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang ingin ditanyakan, masih bingung dan lain sebagainya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta share video ini untuk lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video berikutnya, and bye.